Harapan Kitahara Iori buat menikmati kehidupan kampus yang indah dan penuh kebebasan mendadak hancur begitu dia melangkah masuk ke toko menyelam milik pamannya. Alih-alih penyambutan hangat, pintu toko itu malah menyajikan pemandangan mengerikan, sekelompok pria berotot yang pesta minuman tanpa busana sambil bersorak liar. Karena panik melihat kegilaan itu, Iori langsung berbalik dan kabur sekuat tenaga menyusuri jalanan tepi pantai demi menyelamatkan harga dirinya. Tapi para senior berotot itu gak membiarkannya lepas gitu aja, mereka mengejar Iori dengan kecepatan penuh sampai akhirnya berhasil membawanya kembali secara paksa. Ternyata aksi bertelanjang bulat itu cuma gara-gara game panco dan taruhan konyol yang mereka mainkan saat menyiapkan tabung selam. Di luar toko, Ryujiro mencoba mengajak Iori bergabung dengan klub menyelam, tapi Iori buru-buru menolak dengan alasan gak bisa berenang sama sekali. Buki justru menegaskan kalau mencoba hal baru gak butuh keahlian awal, melainkan rasa ingin tahu dan keberanian buat melangkah keluar dari zona nyaman. Momen pencerahan itu terganggu saat Hamaoka Azusa datang melepas pakaian selamnya di pantai, membuat suasana taktis jadi canggung seketika. Sementara itu di tempat pencucian alat, Iori bertemu lagi dengan sepupunya, Kotegawa Nanaka yang menceritakan betapa cantiknya Kotegawa Chisa sekarang. Iori teringat sosok gadis berparas menawan yang sempat dia lihat di tepi karang tadi siang, tanpa menyadari kalau itu adalah Chisa. Tapi kekaguman itu mendadak sirna saat Iori sadar kalau Nanaka punya obsesi berlebihan terhadap saudarinya sendiri sampai tingkat yang mengkhawatirkan. Malam harinya, Chisa pulang dan melihat rumahnya dipenuhi pesta gila para senior, serta Iori yang ikut terseret dalam situasi tanpa busana tersebut. Pandangan dingin dan kata-kata tajam dari Chisa langsung menghancurkan sisa-sisa harapan Iori untuk bisa tampil keren di depan sepupunya. Keadaan makin parah pas pagi hari penyambutan mahasiswa baru, sewaktu Iori terbangun di halaman kampus cuma memakai celana renang di tengah kerumunan orang. Karena terdesak waktu, dia terpaksa masuk ke aula kuliah dengan kondisi setengah telanjang, menjadi pusat perhatian dan bahan gunjingan seluruh ruangan. Di dalam kelas, Iori memperhatikan seorang mahasiswa pirang bernama Imamura Kohei yang kelihatan keren, tapi ternyata seorang otaku berat yang mengenakan baju bergambar perempuan manis. Demi mendapatkan pakaian buat pulang, Iori mencoba memohon pada Chisa, tapi perkataannya yang salah ucap malah terdengar seperti ancaman kriminal bagi dosen dan polisi. Setelah kabur dari sergap petugas, Iori bersembunyi di semak-semak dan bertemu Kohei yang sama-sama frustrasi karena impian cantiknya di kampus sirna. Namun persetujuan mereka pecah saat Kohei malah berniat melaporkannya, memaksa Iori bertindak nekat meminta Kohei menyerahkan baju yang sedang dipakainya. Pindah ke stan klub menyelam pik abu, Iori akhirnya diberi baju oleh Buki dengan syarat harus membawa satu anggota baru yang berlanjut ke pesta minuman keras berkadar alkohol ekstrim. Gak cuma teh olong buatan yang terbakar, gelas berisi air bening pun menyala saat disulut api, memicu sorak-sorai pesta gila yang menjebak Iori dan Kohei. Berusaha saling menjatuhkan lewat permainan tatap muka, Iori dan Kohei malah berakhir tumbang bersama akibat menenggak minuman alkohol 96% hingga tak sadarkan diri. Setelah sadar dari pingsan akibat pesta kemarin, Iori kembali dikejutkan oleh pemandangan aneh di dalam toko. Para senior menyambutnya cuma dengan memakai celemek merah muda tanpa busana lain. Suasana agak mereda saat mereka makan siang bersama di meja besar. Di tengah makan, Toki dan Buki membocorkan rencana acara minum-minum nanti malam bersama kelompok mahasiswi dari kampus tetangga. Mendengar kata mahasiswi, semangat Iori yang sempat padam langsung membara seketika. Bayangan dikelilingi cewek-cewek cantik membuat motivasi berjuangnya kembali meluap-luap. Tapi kebahagiaan itu gak bertahan lama gara-gara Nanaka melarangnya pergi. Nanaka menilai Iori belum dewasa karena sudah 3 hari berturut-turut keluyuran dan belum membereskan kamarnya. Gak mau kehilangan kesempatan emas, Iori nekat bersujud di lantai memohon pencerahan. Dia berusaha meyakinkan Nanaka dan Chisa bahwa keputusannya kali ini murni demi menjaga kehormatan. Meskipun sudah memohon sekuat tenaga, benteng pertahanan Nanaka tetap gak tergoyahkan. Alhasil, Iori sadar satu-satunya cara mendapat izin adalah dengan membuktikan bahwa kamarnya tertata rapi seperti pria dewasa. Melihat adik kelasnya kebingungan, Toki dan Buki langsung menawarkan diri buat membantu. Mereka berjanji bakal merombak kamar Iori agar terlihat sangat karismatik dan mencerminkan kemandirian sejati. Tapi begitu pintu kamar dibuka, Iori malah dibuat melotot ketakutan. Seluruh sudut ruangan dipenuhi majalah dan poster vulgar, hasil pemikiran kelewat batas dari 2 seniornya. Panik bukan main, Iori buru-buru berdiri menghadang pandangan Nanaka. Dia berusaha keras menjelaskan kalau ini cuma kesalahpahaman fatal, tapi wajah Nanaka udah berubah memerah lantaran syok. Begitu Nanaka pergi dengan pikiran kacau, Iori langsung mengamuk meluapkan emosinya pada Toki dan Buki. Dia menegaskan bahwa yang dia inginkan adalah kamar normal ala mahasiswa baru, bukan tempat pameran koleksi terlarang. Gak lama berselang, para senior kembali mengubah strategi dan menata ulang kamar tersebut. Namun bukannya makin benar, kali ini dinding kamar malah dipenuhi poster idola fiksi dan mainan mini.
Sementara itu di ambang pintu, Kohei yang baru masuk mendadak histeris saat melihat poster koleksinya dirusak. Amarahnya langsung meledak karena barang kesayangannya diperlakukan sembarangan. Kohei yang kesetanan langsung melancarkan serangan balasan ke arah Ayori. Keributan sengit tak terhindarkan saat keduanya saling adu mulut dan bertengkar hebat di dalam ruangan. Buntut dari perdebatan itu makin nyesek begitu Toki santai memberitahu bahwa acara pesta mahasiswi sebenarnya sudah dibatalkan dari tadi. Iori cuma bisa melongo mendengarnya, merasa usahanya berujung sia-sia. Gak berhenti di situ, nasib sial Iori makin lengkap begitu Nanaka memergoki kamarnya penuh gambar Chisa yang dipasang para senior. Tanpa ampun, Iori langsung diasingkan ke gubuk tua yang hampir roboh. Keesokan harinya pas bangun tidur, Ayori kembali dibuat makan hati. Gubuk terpencil yang harusnya jadi tempat pengasingannya malah diinovasi para senior dan dijadikan tempat kumpul klub yang baru. Sementara itu di ruang utama toko, Iori mendapati Kohei sedang emosi jiwa. Kohei merasa dibohongi pesan singkat dari senior yang mengklaim pengisi suara idolanya, Mizuki Kaya, bakal datang berkunjung. Namun ketegangan mendadak reda sewaktu Toshio mengonfirmasi bahwa pengisi suara terkenal itu memang langganan di sana. Pakaian selam miliknya bahkan masih tersimpan rapi di dalam ruang penyimpanan. Mendengar fakta kejutan itu, sikap Kohei langsung berubah 180 derajat. Tanpa ragu sedikit pun, dia menyatakan siap ikut latihan menyelam demi bisa mendekati jejak sang idola. Sesampainya di kolam renang dalam ruangan, Iori memberanikan diri angkat bicara. Dia mengaku sejujurnya bahwa dirinya sama sekali gak bisa berenang dan selalu panik saat berada di kedalaman. Mendengar kekhawatiran itu, Toki merespons dengan santai. Dia menjelaskan kalau menyelam bukan soal kemampuan berenang, melainkan membangun rasa terbiasa dan tenang saat tubuh terendam air. Di dalam kolam, Toki meminta Iori mencoba membuka mata di bawah air menggunakan kacamata selam. Tapi saat menyelam, Iori justru menyaksikan trauma baru karena melihat para senior bertelanjang bulat di dasar kolam. Syok berat dengan pemandangan itu, Iori langsung melompat keluar kolam hingga celana renangnya tertinggal. Sialnya, Chisa baru aja masuk dan menyaksikan Iori berdiri tanpa busana sama sekali. Malam harinya di toko, Ayori cuma bisa merenung meratapi nasibnya yang makin hancur. Melihat sepupunya termenung, Nanaka tiba-tiba datang dan mengajaknya pergi jalan-jalan ke akuarium raksasa. Di lorong akuarium yang sepi, Nanaka membeberkan alasan sebenarnya mereka berada di sana. Dia memperlihatkan foto-foto Chisa yang bertugas sebagai penyelam sukarela, tersenyum begitu indah di antara kawanan ikan. Nanaka membokorkan kalau Chisa sendiri yang meminta agar Ayori diajak ke sini, supaya Ayori bisa melihat sisi pesona bawah air. Memandang riak biru dan kura-kura yang berenang bebas, sudut pandang Ayori perlahan mulai terbuka. Sepulangnya ke toko, Ayori menyerahkan gantungan kunci gurita kecil kepada Chisa sebagai ungkapan terima kasih. Meski Chisa merespons dengan ketus, senyuman tipis tersirat di wajahnya begitu Ayori berlalu. Gak lama setelah momen hangat soal gantungan kunci gurita kemarin, pagi-pagi sekali Iori terbangun dengan napas terengah-engah gara-gara mimpi buruk. Tapi kesialan belum berhenti di mimpi, karena begitu keluar kamar, dua senior berotot udah berdiri menyambutnya sambil memegang seragam sekolah cowok. Kisah yang baru lewat langsung menganggap mereka cowok mesum aneh, bikin Ayori dan Kohei panik setengah mati berusaha meluruskan keadaan. Ternyata para senior sengaja memajang seragam itu buat mengingatkan kalau peralatan menyelam butuh biaya mahal, jadi mereka berniat ikut kontes pria di festival kampus mendatang. Toki terang-terangan menunjuk Kohei sebagai kontestan tampan utama, sementara Iori cuma dijadikan bahan lelucon buat meramaikan suasana. Sebelum pusing mikirin kontes, mereka diminta memakai pakaian selam ketat karena hari ini jadwalnya turun langsung latihan di tepi pantai. Semangat Ayori makin terpacu pas Chisa meyakinkan kalau dia pasti bakal menikmati indahnya laut setelah melewatkan rasa ragu di awal. Sesampainya di laut, Toki mulai melatih Iori cara bernapas di dalam air menggunakan alat pernapasan khusus. Tapi begitu mencoba mencelupkan kepala ke air, rasa panik langsung menyerang hingga Iori berkali-kali melompat bangun karena merasa sesak. Melihat rasa takut adiknya, Toki dengan tenang menunjukkan alat pernapasan cadangan dan sabuk pemberat, meyakinkan bahwa rekan menyelam gak bakal membiarkannya bahaya sendirian. Sikap penuh tanggung jawab dari seniornya bikin Ayori terharu, memberikannya keberanian penuh buat kembali masuk ke dalam air. Saat berlutut di dasar laut dan menarik napas perlahan, rasa takut itu mendadak hilang digantikan oleh pemandangan menakjubkan dunia bawah air yang belum pernah dia bayangkan. Penuh dengan kebahagiaan, Ayori langsung berlari ke toko dan memegang tangan Chisa, menceritakan sensasi luar biasa bernapas bebas di dalam laut. Malam harinya, sewaktu merayakan keberhasilan itu, kejutan tak terduga kembali terjadi saat Iori terbangun di samping wanita asing berparas menawan bernama Azusa. Ternyata Azusa adalah senior dari kampus lain yang ikut membantu persiapan stan makanan untuk festival mendatang.
Beda cerita di ruang rapat, Toki memperlihatkan selebaran kontes kecantikan dan meminta Iori serta Kohei membujuk Chisa agar mau ikut bertanding. Imbalannya sangat menggiurkan. Kalau Chisa berhasil menang, Iori dan Kohei bakal dibebaskan dari kewajiban tampil di kontes pria. Demi memuluskan rencana, Iori dan Kohei berniat membuat Chisa mabuk supaya hilang kesadaran dan menyetujui pendaftaran tersebut. Sialnya, minuman racikan alkohol tinggi itu malah berkali-kali diminum oleh Azusa, sementara usaha meracik es serut alkohol juga berakhir gagal total. Di sisi lain, Azusa diam-diam membokorkan ke Chisa bahwa para anak laki-laki sebenarnya sangat mengagumi kecantikannya dan yakin dia bakal menang. Gagal berpisah dengan taktik licik, Iori dan Kohei akhirnya membuang gengsi dan bersujud langsung memohon bantuan Chisa di depan semua orang. Tapi begitu mendengar alasan egois bahwa mereka cuma pengen kabur dari kontes pria, Chisa yang emosi langsung menolak mentah-mentah permintaan itu. Buntut dari penolakan itu bikin skenario makin kacau karena Toki mengumumkan bahwa Chisa baru mau ikut kontes kecantikan kalau Iori dan Kohei juga tetap tampil di kontes pria. Malam harinya buat meluapkan penderitaan hidup, Iori dan Kohei melampiaskan rasa frustrasi mereka dengan bernyanyi liar di panggung pesta tanpa peduli sekitar. Suasana festival kampus, Izu Spring Festival sangat ramai, dan klub menyelam Pikabu membuka stand makanan okonomiyaki demi mengumpulkan dana. Iori dan Kohei mengeluh karena harus menjaga stand seharian, sementara para senior malah asik santai sambil minum bir. Di tengah keramaian stand, Azusa mendadak muncul hanya mengenakan atasan terbuka dan langsung mengajak Iori keliling festival. Selama berjalan bersama, Azusa bertingkah jahil dan membocorkan rahasia kalau dirinya menyukai cowok maupun cewek, bikin Iori salah tingkah. Azusa lalu menanyakan selera tipe cowok idaman Iori yang berujung pada kesalahpahaman kocak saat Kohei tiba-tiba ditarik masuk ke pembicaraan. Sepulang dari jalan-jalan, Iori kembali bertugas menjaga stand bersama Chisa yang tampil polos tanpa persiapan buat kontes kecantikan. Melihat Chisa terlalu cuek, Nanaka dan Azusa langsung turun tangan memaksa Chisa memakai gaun putih anggun agar tampil maksimal di panggung. Sementara itu di panggung utama, kontes kecantikan resmi dibuka dan Chisa berdiri di panggung dengan raut muka tegang dan tatapan galak. Memperhatikan ekspresi Chisa yang menyeramkan, Toki dan Buki meminta saran Kohei yang paham strategi menghadapi cewek introvert dari game idola. Atas saran Kohei, keempat cowok itu mencoba tersenyum lebay dari barisan depan penonton demi memancing senyuman Chisa. Sayangnya cara itu malah bikin Chisa makin emosi dan memberikan tatapan jijik luar biasa ke arah mereka. Demi memunculkan reaksi malu-malu yang manis, Kohei menyarankan taktik melempar bola kenyal ke panggung untuk menyingkap gaun Chisa. Para cowok sepakat melempar bersamaan, tapi saat bola memantul dan gaun Chisa terangkat, cuma Iori satu-satunya yang benar-benar melempar. Akibat aksi nekat itu, Iori ketahuan basah kuyup memegang bola dan menjadi sasaran amarah serta tangisan malu dari Chisa. Jauh dari panggung, Iori yang babak belur duduk termenung bersama Kohei di tepi jalan, sampai mendadak muncul sosok cewek bermakeup tebal yang menyeramkan. Cewek aneh bernama Aina itu mendadak mencengkeram baju Kohei dan memohon sambil menangis agar Kohei mau menjadi pacarnya. Kohei tentu saja menolak mentah-mentah, tapi situasi berubah emosional begitu Aina curhat betapa dirinya diperlakukan seperti bahan lelucon oleh anggota klub tenisnya. Tersinggung melihat perlakuan tidak adil itu, Iori dan Kohei langsung bertekad membalaskan dendam Aina di panggung kontes pria. Di panggung kontes pria, Kudo si ketua klub tenis tampil percaya diri merasa dirinya paling tampan dan bakal menang mudah. Tiba-tiba Kohei dan Iori naik ke panggung dengan Iori menyamar sebagai cewek dan berpura-pura menyatakan cinta kepada Kudo di depan para pendukungnya. Begitu Kudo membalas pernyataan itu dengan sombong, Iori langsung melepas rambut palsunya dan membongkar identitas aslinya sebagai cowok. Pengakuan itu bikin seluruh penonton cewek shock dan merasa tertipu, menghancurkan reputasi Kudo seketika di panggung festival. Setelah aksi balas dendam yang sukses besar, Iori dan Kohei mengajak Aina bergabung ke pesta meriah klub Pikabu di ruangan mereka. Di sana Aina kaget melihat keramahan dan kebersamaan mereka yang tulus tanpa kepura-puraan, hingga akhirnya dia merasa nyaman dan ikut minum bersama. Sementara di panggung penyerahan hadiah, Chisa yang memenangkan kontes kecantikan secara mengejutkan mengumumkan bahwa Iori adalah pacarnya demi mengusir cowok-cowok pengganggu. Akibat pengakuan mendadak Chisa di panggung kemarin, Iori dan Kohei langsung merasakan aura permusuhan yang luar biasa pekat dari seluruh cowok di kampus. Melihat tatapan mematikan itu, Kohei yang panik berusaha memutus hubungan pertemanan demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Tegak mau hancur sendirian, Iori malah merangkul Kohei erat dan mengklaim kalau mereka berdua adalah sahabat sehidup semati. Bahkan Iori nekat menyebar omong kosong kalau Kohei diam-diam udah pacaran sama Aina demi mengalihkan kemarahan massa. Beralih ke ruang makan,
Teror itu makin menjadi pas Ayori dan Kouhei menemukan tumpukan surat ancaman pembunuhan di atas meja. Gak lama berselang, dua teman seangkatannya yaitu Nojima dan Yamamoto datang mendekat sambil menebar senyuman mencurigakan. Ternyata Nojima dan Yamamoto menyangka Ayori punya jurus hipnotis rahasia buat memikat cewek cantik seperti Chisa. Begitu tahu gak ada trik magis semacam itu, sekumpulan mahasiswa pria langsung mengepung Iori sambil membawa cangkul buat menguburnya. Dalam kondisi kejepit, Ayori nekat menawarkan solusi taktis berupa janji menggelar kencan kelompok bareng cewek-cewek dari kampus tetangga. Penawaran itu terbukti ampuh bikin masa yang tadinya beringas mendadak berubah kompak dan penuh semangat persaudaraan. Sementara itu di markas klub, Ayori dan Kouhei bersujud tanpa gengsi memohon bantuan Azusa agar mau mengenalkan teman-temannya. Azusa setuju membantu tapi memberi syarat agar Ayori terus pura-pura jadi pacar Chisa demi perlindungan sepupunya itu. Gak lama kemudian, Azusa membawa mahasiswi baru bernama Aina yang berniat resmi bergabung ke dalam klub mereka. Ayori dan Kouhei melotot kaget sewaktu sadar kalau Aina adalah cewek bermakeup tebal yang sempat bikin heboh kemarin. Melihat penampilan Aina yang polos dan manis tanpa riasan lebay, kedua cowok itu dibuat kagum sekaligus tidak menyangka. Lompat ke hari kencan kelompok, Yamamoto dan Nojima tampil percaya diri mengenakan gaya pakaian yang menurut mereka paling keren. Sebelum masuk ke lokasi, Nojima membeberkan taktik kode sumpit rahasia buat menentukan cewek ingkaran tanpa ketahuan. Tapi harapan manis mereka mendadak hancur begitu cewek-cewek yang datang malah mengenakan riasan wajah kelewat tebal. Rasa shock bikin suasana meja jadi sangat canggung sampai Yamamoto nekat melancarkan aksi pembuka buat mencairkan suasana. Di tengah obrolan santai, salah satu cewek memperlihatkan foto di ponselnya yang tanpa sengaja membocorkan wajah aslinya. Menyadari para cewek sebenarnya punya paras sangat menawan di balik riasan itu, motivasi persaingan para cowok langsung membara. Kouhei yang agresif mencoba mendekati cewek ingkaran, tapi langsung dihentikan oleh aksi saling jegal dari teman-temannya. Ayori berusaha menenangkan keributan itu dan menegaskan bahwa kekompakan tim adalah kunci utama meraih kesuksesan bersama. Namun saat Iori asik mengobrol lancar, Kouhei malah berkhianat dengan membocorkan ke para cewek kalau Iori sudah berpacaran. Akibat bokornya rahasia itu, para cewek langsung ilfil, berpamitan pergi, dan mengejek kelompok cowok tersebut mirip penghuni kebun binatang. Buntut dari masalah kemarin yang belum usai, Ayori harus menghadapi ujian bahasa Jerman yang udah di depan mata, bahkan sampai bersujud memohon bantuan Chisa supaya bisa menyontek jawaban. Tapi karena Chisa menolak mentah-mentah, Ayori dan Kouhei langsung berdiskusi bareng teman-temannya buat merancang taktik menyontek massal. Mulai dari mencetak tulisan super kecil sampai menyembunyikan catatan di balik baju dan lengan, mereka bersorak optimis siap lulus bersama. Sayangnya begitu dosen bahasa Jerman masuk, strategi mereka langsung berantakan total gara-gara aturan ketat dan tinta catatan yang luntur kena keringat. Ayori makin frustrasi sewaktu menyadari kalau kontekan itu sama sekali gak berguna karena mereka sendiri gak paham dasar materinya. Penderitaan makin menjadi pas dosen memberikan soal bonus berupa terjemahan lelucon aneh dari kuliah yang sama sekali gak ada hubungannya sama bahasa Jerman. Meski nilai mereka hancur, dosen mendadak menurunkan standar kelulusan, tapi kegembiraan Ayori seketika sirna begitu menemukan catatan ujian susulan di balik kertasnya. Sementara itu di toko, Aina yang polos sempat menceritakan impian indahnya menikmati masa kuliah penuh romansa lewat kegiatan menyelam. Tapi ekspektasi manis Aina langsung hancur berkeping-keping sewaktu pesta penyambutan dimulai dan seluruh senior pria mendadak bertelanjang bulat. Panik mencari sosok normal, Aina malah dibuat makin kaget melihat Chisa santai menapakkan kaki di atas punggung Iori. Kepanikan Aina makin memuncak setelah sadar kalau gak ada satupun orang normal di klub ini, bahkan para senior cewek pun kelewat santai berpakaian terbuka. Malam harinya suasana toko makin panas gara-gara Iori dan Kouhei terlibat perdebatan sengit mengenai jajanan coklat mana yang paling enak. Demi menyelesaikan perselisihan, Toki dan Buki memaksa mereka memainkan game gigit biskuit menggunakan tubuh gula raksasa yang bikin situasi kelihatan menjijikkan. Gak lama berselang, Aina dan Chisa yang baru pulang belanja dibuat lemas begitu melihat ruangan dipenuhi pria-pria yang kalah taruhan dan kembali tanpa busana. Di tengah obrolan santai, Toki mengumumkan persiapan ujian lisensi menyelam, namun Iori dan Kouhei malah menyangka itu latihan melepas pakaian secara cepat. Melihat keteledoran adiknya, Toki menguji pemahaman isyarat tangan bawah air yang malah ditafsirkan Ayori sebagai aksi laga liar. Sadar juniornya sama sekali belum membaca buku panduan, Toki langsung menyerahkan buku materi agar mereka bisa belajar mandiri. Saat Ayori mencoba membaca buku, Nanaka mendadak bersandar dari belakang sambil berbisik menanyakan kebenaran rumor kalau Iori berpacaran dengan Chisa. Panik menghadapi bahaya, Ayori buru-buru memberi isyarat darurat ke seniornya, tapi situasi makin kritis begitu Ayori terdesak berteriak kalau dirinya sangat menyukai Chisa.
Aura membunuh dari Nanaka bikin Ayori gemetaran, tapi Nanaka mengalihkan suasana dengan mengatur pasangan menyelam untuk latihan esok hari di tepi pantai. Keesokan harinya di laut, Iori yang dipasangkan dengan Chisa merasa sangat canggung, namun Chisa berpesan agar Iori gak menjauh darinya selama menyelam. Di dalam air, Ayori menyadari kalau Chisa sebenarnya gak marah, melainkan sangat serius membantunya agar bisa menikmati keindahan laut tanpa rasa takut. Setelah naik ke permukaan dengan perasaan bahagia, kehangatan itu hancur seketika saat Iori kecolongan memuji bentuk tubuh Chisa hingga membuatnya ditendang masuk ke laut. Gak lama setelah kejadian latihan menyelam kemarin, Iori mendadak panik karena teman-teman kuliahnya berniat mampir ke kamarnya buat membuktikan rumor. Sadar bahaya besar mengintai, Ayori bersujud memohon kepada Nanaka agar menyembunyikan keberadaan dirinya dan Chisa dari kejaran rombongan tersebut. Sementara itu, Yamamoto bersama Nojima dan rombongan cowok-cowok langsung menggerebek toko tempat tinggal Iori dengan raut muka penuh kecurigaan. Kepanikan pecah sewaktu mereka melangkah masuk ke kamar Iori dan mendapati pakaian dalam cewek tergeletak begitu saja di atas lantai tatami. Melihat hal itu, para cowok langsung berteriak histeris dan menuduh Iori menjalani kehidupan kampus yang terlalu indah untuk ukuran cowok biasa. Di tengah tuduhan itu, Yamamoto malah bersikap sok puitis sambil memegang lipstik merah dan mencoba mencairkan suasana dengan teori konyolnya. Namun penggeledahan makin liar pas Nojima menemukan kotak kardus berisi wig pirang dan seragam sekolah cewek di sudut ruangan. Sontak semua orang merinding ketakutan karena menyangka Iori punya rahasia kelam dan hobi aneh yang sangat berbahaya bagi lingkungan sekitar. Gak berhenti di situ, Yamamoto mendadak baper saat menemukan majalah lowongan kerja dan menceritakan sosok cewek impian yang sempat dilihatnya di pantai. Dengan percaya diri setinggi langit, Yamamoto melangkah keluar buat menyatakan cinta lewat aksi bersujud di pinggir jalan. Gak lama berselang, Yamamoto kembali ke kamar dengan kondisi babak belur, bertelanjang dada, dan tubuh dipenuhi daun setelah disergap rombongan cowok berotot. Beda cerita sewaktu Chisa mendadak muncul dari pintu kamar mandi cuma berbalut handuk buat memberitahu kalau giliran mandi udah kosong. Melihat kecantikan Chisa secara langsung, seluruh cowok langsung ngamuk kesetanan karena terbukti Ayori benar-benar tinggal serumah dengan cewek idaman. Akibat amukan masal malam itu, Ayori terbangun dengan muka penuh perban dan lebam di seluruh wajahnya. Keesokan harinya di ruang tengah, Iori, Kouhei, Chisa, dan Aina lagi asyik melihat brosur keindahan laut Okinawa sambil membayangkan liburan impian. Tiba-tiba Toki dan Buki datang membawa surat tantangan pertandingan tenis dari klub Tinkerbell yang berniat balas dendam. Sadar ada hadiah uang besar buat modal liburan ke Okinawa, para senior langsung menyetujui pertandingan itu tanpa ragu. Sesampainya di lapangan, babak pertama dibuka oleh aksi Toki dan Buki yang melancarkan pukulan servis bertenaga monster hingga menjebol pagar besi. Namun ketangguhan itu mendadak luntur sewaktu kedua senior itu lemas dan tumbang gara-gara jebakan minuman keras yang diselipkan lawan. Lanjut ke babak kedua, Chisa dan Aina turun ke lapangan menghadapi dua anggota cewek Tinkerbell yang mendadak melontarkan ejekan tajam. Ejekan itu memicu aura kegelapan Chisa membuat pukulan balasan dari tim mereka menggelegar dan berhasil membalikkan keadaan. Gak mau kalah, tim lawan melancarkan taktik licik dengan sengaja mengincar tubuh Aina lewat pukulan keras bertubi-tubi. Memperhatikan situasi kritis itu, Ayori dan Kouhei di pinggir lapangan segera menyusun strategi balasan agar situasi tetap terkendali. Masuk ke babak penentuan, Ayori dan Kouhei nekat bertanding dengan gaya liar, bahkan Ayori sengaja memukul Kouhei agar senior berotot bisa masuk sebagai pemain pengganti. Begitu Toki dan Buki masuk ke lapangan dengan amarah meluap, musuh langsung dibantai tanpa ampun sampai kemenangan telak berhasil direbut. Buntut dari kemenangan manis itu, seluruh anggota klub akhirnya bisa tersenyum puas karena dana buat berangkat ke Okinawa sudah aman di tangan. Meskipun uang hadiah dari turnamen kemarin udah aman buat tiket dan penginapan, Iori dan Kouhei tetap pusing karena kantong mereka melayang buat biaya pribadi di Okinawa nanti. Azusa lantas ngingetin kalau uang hasil kerja sampingan pindahan rumah yang mereka jalani kemarin sebenarnya lumayan banget. Papesnya, uang jeripayah angkat barang berat itu langsung ludes dalam semalam gara-gara habis dipakai minum-minum bareng Toki di kedai. Penasaran sama Buki yang gak ikut lemas, mereka semua akhirnya mampir ke sebuah kafe tempat seniornya itu bekerja. Di sana, Buki tampil keren banget sebagai pelayan bar yang cekatan bikin Aina dan Chisa kagum melihat karismanya. Dengki melihat kepopuleran itu, Ayori dan Kouhei malah nuduh seniornya pakai pesona palsu demi menguras dompet pelanggan. Melihat antusias mereka, pemilik bar justru menawari Ayori dan Kouhei buat ikut mencoba pekerjaan melayani pesanan. Tapi begitu memakai rompi rapi, dua cowok itu malah merasa janggal karena gak terbiasa mengenakan pakaian lengkap saat dikelilingi minuman. Ujian pertama datang pas Aina memesan minuman bernama obeng, yang langsung ditafsirkan polos oleh Iori sebagai perkakas obeng sungguhan.
Gara-gara disajikan obeng di dalam gelas es, Aina ngamuk kesetanan dan hampir menusuk Iori dengan perkakas besi tersebut. Melihat kekacauan itu, pemilik bar menyodorkan buku resep racikan supaya dua cowok itu gak lagi meracik asal-asalan. Sayangnya begitu membaca nama-nama unik di buku, imajinasi liar Kohei malah bikin Iori emosi hingga mencekiknya di balik meja bar. Niat tampil gaya kojak malah berujung bencana sewaktu kocokan racikan buki bocor dan menyembur tepat ke wajah Iori. Pancaknya pas Iori berniat pamer menyajikan gelas, tapi malah menyiramkan cairan menyengat langsung ke mata Kohei hingga suasana makin kacau. Di tengah keributan, pemilik bar iseng bertanya soal kekasih bikin Iori teringat rumitnya ikatan pacar Clayman bareng Chisa. Mengira Iori terjebak kisah cinta terlarang penuh cobaan, pemilik bar syok berat sampai nekat menenggak racikan alkohol tinggi hingga pingsan. Demi membangunkan sang bos, Iori berbisik jahil membawa mawar dekat telinganya, bikin bos itu melotot panik dan mendadak sadar seketika. Beralih ke larut malam di kamar Yamamoto, Iori dan Kohei datang membawa minuman buat kumpul bareng barisan cowok jomblo. Suasana mendadak tegang saat Nojima mencurigai Mitara yang belakangan ini menghilang dan dicurigai punya pacar rahasia. Kecurigaan itu terbukti saat Iori menelepon mendengar suara cewek di balik saluran ponsel Mitara yang langsung memicu amarah massa. Merasa dikhianati, rombongan cowok itu langsung bergerak melakukan aksi penggerebekan di depan kamar tempat tinggal Mitarai. Yamamoto bahkan rela merelakan koleksi rekaman kesayangannya buat dikirim ke celah pintu demi mengacaukan suasana di dalam kamar. Taktik makin licik pas Iori mengganti nama profil pesan singkatnya jadi nama cewek dan mengintimidasi Mitarai lewat pesan palsu. Ditambah jeritan tiruan suara cewek dari Kohei di balik jendela, Rie ngamuk berat hingga melancarkan pukulan maut yang menerbangkan Mitarai ke langit. Melihat Mitarai melayang usai menerima pembalasan telak, rombongan cowok itu bersorak puas karena merasa keadilan dan solidaritas telah tegak. Sesudah puas melampiaskan kekesalan pada Mitarai, rombongan cowok jomblo ini kembali berkumpul buat membahas nasib tragis percintaan mereka. Melihat keadaan makin tidak menentu, Kohei melontarkan ide licik buat menggelar permainan raja demi menjebak cewek-cewek di toko. Taktik licik itu dimulai saat Iori menyajikan hidangan ikan segar di meja makan, memancing cewek-cewek mengambil sumpit pemicu taruhan. Tanpa curiga, Chisa dan Aina langsung mengambil sumpit itu yang seketika dimanfaatkan para cowok buat memaksa mereka ikut permainan. Ternyata beberapa jam sebelumnya, Iori udah bersujud memohon bantuan Azusa dan Nanaka buat melancarkan rencana jebakan konyol ini. Permainan pun dimulai dan Azusa yang memegang posisi raja langsung memberikan perintah mutlak agar semua orang bertahan sampai akhir. Keadaan makin memanas saat putaran berikutnya Azusa memerintahkan semua nomor buat melepas pakaian, bikin para senior langsung aksi tanpa ragu. Suasana mendadak berubah drastis sewaktu giliran Aina memegang hak raja dan berusaha menghentikan tradisi lepas baju di pesta berikutnya. Gak terima aturan itu diubah, barisan cowok berotot langsung memprotes keras dan menekan Aina agar membatalkan perintah suci tersebut. Pancaknya terjadi saat Nanaka menjadi raja dan memerintahkan pemegang nomor 3 buat mengungkapkan cinta pada orang di sebelahnya. Sialnya, Kohei yang memegang nomor 3 terpaksa menyatakan cinta pada Iori dengan wajah iblis penuh amarah hingga berteriak ke arah senja. Keesokan harinya di tepi pantai, rombongan berjalan santai sambil membahas kekurangan dana buat biaya perjalanan ke Okinawa. Sementara itu di dalam markas, para senior menjelaskan pentingnya alat pemantau kedalaman demi keselamatan saat menyelam di laut lepas. Gak lama berselang, mereka semua mampir ke toko peralatan khusus buat memilih perlengkapan menyelam yang sesuai kebutuhan masing-masing. Toki dan Buki lantas menyarankan agar pemula memprioritaskan kacamata selam yang nyaman agar pandangan di dalam air tetap jernih. Di sudut lain, Aina memperlihatkan alat komunikasi bawah air kepada Iori yang mampu mengirimkan suara lewat getaran tulang. Obrolan itu berlanjut ke perihal alat pernapasan, di mana Azusa menggoda bahwa menggunakan alat bekas sama aja seperti berbagi sikat gigi. Sementara di rak pakaian, Aina memberanikan diri menanyakan kepastian hubungan Iori dan Chisa yang selama ini terlihat sangat dekat. Mendengar pertanyaan itu, Chisa langsung memberikan tatapan mengerikan dan menegaskan kalau kabar pacaran itu cuma sandiwara konyol belaka. Suasana berubah heboh sewaktu Iori menemukan Kohei bersujud terharu di depan pakaian selam khusus berdesain robot impian. Melihat Chisa dan Aina bersedia mencoba pakaian khusus itu, Kohei sampai berlutut histeris meluapkan rasa bahagianya yang luar biasa. Di lorong perlengkapan, Iori memperhatikan Chisa yang memandang alat pemotret tahan air dengan mata berbinar-binar penuh harapan. Keesokan harinya di lokasi acara, Chisa dan Aina tampil cantik mengenakan seragam pemandu demi mengumpulkan uang tambahan. Sambil menjaga ketertiban kerumunan, Iori dan Kohei bertugas sebagai petugas keamanan dengan wajah geram menahan rasa iri. Malam harinya di panggung hiburan, Iori dan Kohei melampiaskan seluruh lelah mereka lewat lagu yang dibawakan dengan sangat bersemangat.
Gak lama setelah lelah bekerja paruh waktu, rombongan klub Peek-a-Boo akhirnya mendarat di Okinawa dan langsung menuju villa tempat mereka menginap. Tapi kegembiraan itu berubah jadi perdebatan sewaktu masuk ke dalam kamar, gara-gara 4 cowok harus berdesakan di 2 kasur yang sangat sempit. Suasana tambah makin kacau saat para senior pria santai berkeliaran tanpa busana, bikin Aina mengamuk dan menuntut mereka semua pindah ke pantai umum. Begitu sampai di pantai keramaian, wahana pisang dijadikan ajang taruhan penentu buat memutuskan siapa yang berhak tidur nyaman di kasur. Gak mau mengalah sedikit pun, Ayori dan Kohei langsung menyiasat licik dengan mengoleskan minyak pelindung ke tangan agar lawan gampang tergelincir. Laju kencang wahana di atas air membuat aksi adu jotos dan saling jatuhkan berlangsung sangat sengit di antara mereka berdua. Di mata Aina, mereka tampak menikmati kebersamaan masa muda, padahal kenyataannya Iori dan Kohei sibuk adu licik sampai keduanya tercebur bersama ke laut. Penasaran ingin merasakan keseruannya, Aina ikut naik wahana bareng 2 senior berotot, namun kecepatan ekstrim malah membuatnya mual berat. Sementara itu sewaktu malam tiba di villa, suasana santai mendadak tegang saat Nanaka mengingatkan bahwa besok adalah jadwal ujian lisensi menyelam. Gara-gara hasil taruhan tadi siang seri, Nanaka menentukan solusi penataan kamar tidur baru yang bikin Ayori terkejut setengah mati. Ayori terpaksa tidur di kamar cewek diapit Nanaka dan Azusa, membuatnya gila menahan godaan sampai nekat mencekik lehernya sendiri agar pingsan. Pagi harinya saat kumpul di ruang tengah, Iori muncul dengan bekas lebam merah di leher, memicu keheranan seluruh anggota klub. Momen berlanjut saat para senior menguji teori menyelam, dan Iori secara mengejutkan mampu menjawab semua pertanyaan teknis dengan sangat tepat. Rahasianya terungkap karena ternyata semalaman Iori gak tidur sama sekali dan terpaksa membaca buku panduan demi mengalihkan pikirannya yang liar. Beralih ke ruang ujian tertulis, konsentrasi Ayori mendadak buyar gara-gara salah fokus, hingga Chisa mendaratkan pukulan keras bertubi-tubi ke wajahnya. Kena pukulan telak gak menghambat hasilnya karena begitu pengumuman keluar, seluruh anggota klub dinyatakan resmi lulus tes teori. Tahap dilanjutkan ke ujian praktik di laut, diawali dengan latihan mengontrol kedalaman dan pelepasan udara pada pakaian selam di air. Chisa dan Azusa membimbing para pemula memperagakan teknik pencarian alat pernapasan serta pembersihan kacamata selam yang terendam air. Saat memeriksa pengukur tekanan udara, Aina menyadari tabungnya menyisa sedikit, memaksa seluruh rombongan harus naik ke permukaan lebih awal. Peristiwa itu bikin Aina merasa sangat bersalah dan teringat pengalaman masa lalunya yang selalu dianggap menjadi beban bagi teman-temannya. Memperhatikan Aina yang duduk murung di pinggir dermaga, Iori langsung menghampiri dan menegurnya karena sempat berniat menyembunyikan sisa udara. Iori menekankan bahwa dalam aktivitas menyelam, keterus-terangan dan keselamatan adalah hal paling utama yang gak boleh dikompromikan. Para senior ikut merangkul dan menghibur Aina, merangkulnya ramah serta meyakinkan kalau pemula wajar boros udara dan mereka selalu siap saling menjaga. Kehangatan itu membuat Aina terharu sampai meneteskan air mata, walau Chisa mendadak membocorkan kalau cuma Iori yang terancam gak lulus ujian praktik. Kabar dari Chisa kalau cuma Iori yang terancam gak lulus ujian praktek langsung bikin cowok itu panik setengah mati. Dia sadar kalau sampai Kohei dan Aina tahu fakta ini, dirinya bakal dijadiin bahan ejekan seumur hidup. Tanpa pikir panjang, Iori berniat latihan sendiri secara rahasia di kolam renang villa. Tapi Aina tanpa sengaja mendengar gumaman aneh Iori soal racun dan langsung curiga. Situasi teralihkan saat para senior mengajak mereka semua menyewa mobil buat belanja ke pasar. Apesnya, pihak rental salah paham dan malah memberikan mobil bak terbuka kecil. Protes keras dari Ayori dan Kohei gak membuahkan hasil karena pihak rental gak punya kendaraan besar. Terpaksa mereka harus menerima kendaraan seadanya itu. Masalah makin pelit saat diketahui hampir semua orang gak bisa menyetir mobil transmisi manual. Beruntung, Aina yang terbiasa membantu pekerjaan di desa ternyata punya lisensi dan bisa mengemudi lancar. Sepanjang jalan menyusuri pantai, para cowok harus tiarap bersembunyi di bak belakang di bawah terpal biru setiap kali ada kendaraan lain lewat demi menghindari razia petugas. Walau situasinya cukup menegangkan, hembusan angin laut dan pemandangan langit biru bikin perjalanan mereka terasa lumayan seru. Sesampainya di pasar ikan Okinawa, kelompok ini menyusuri lapak pedagang buat mencari bahan makanan segar untuk hidangan makan malam. Di sana kesalahpahaman konyol mendadak pecah sewaktu Aina mendengar Azusa menanyakan rasa hidangan bernama kakek-kakek dan istri orang. Kepanikan makin tidak terkendali sewaktu Toki secara terbuka meminta gadis SMA ke pedagang, membuat Aina dan Kohei histeris menyangka senior mereka punya selera kriminal. Melihat teman-temannya sudah berpikir liar, Chisa cepat tanggap memperlihatkan buku panduan biota laut untuk meluruskan bahwa semua itu murni sebutan unik ikan lokal.
Sementara itu, Ayori yang masih panik gagal ujian malah sibuk mencari ikan beracun di lapak sebelah hingga membuat Kohei mengamuk dan mencekiknya sesampainya di villa. Guna menentukan pembagian tugas di dapur, Azusa menggelar kocokan kupon untuk membentuk tim berpasangan. Iori berdoa setengah mati agar bisa satu tim dengan Chisa. Keajaiban berpihak padanya sewaktu angka kupon mereka cocok. Iori langsung meloncat kegirangan karena punya celah meminta Chisa membantunya latihan menyelam di kolam renang. Saat giliran memasak di dapur, Iori meminta Chisa menemani latihannya dan merela tubuhnya diikat benda berat serta diinjak agar gak mengapung saat menyelam. Akan tetapi, Aina dan Kohei yang mengintip dari jauh malah salah menangkap ucapan itu, menyangka Iori baru aja menyatakan cinta sekaligus membangkitkan kelainan fisik yang gila. Malam harinya di kolam renang villa, Iori mulai memperagakan pembersihan kacamata selam sambil kepalanya ditahan oleh telapak kaki Chisa di dalam air. Memperhatikan adegan itu dari jauh, Aina panik bukan main karena menyangka Chisa sedang menyiksa Iori, hingga nekat menelepon kantor polisi. Tak lama kemudian petugas kepolisian benar-benar datang melakukan patroli. Celakanya, celana renang Iori terlepas di dasar kolam sehingga dia gak bisa muncul ke permukaan. Gara-gara harus berendam seharian di air dingin, kedinginan parah membuat Iori ambruk demam tinggi dan terpaksa terbaring lemas di kamar. Azusa yang datang menjenguk mencoba memberikan pertolongan tradisional dengan melilitkan daun bawang di leher Iori sebelum menyodorkan minuman alkohol kuat sebagai pengganti obat. Di tengah rasa lemas, Azusa bertingkah makin jahil dengan memberikan godaan manis yang bikin pikiran Iori liar. Beruntung, Ayori masih sanggup menahan nalurinya demi menjaga norma. Suasana santai itu berlanjut saat Azusa membokorkan bahwa Toki sebenarnya udah punya pacar. Fakta mengejutkan itu bikin Iori dan Kohei terpukul berat karena merasa dilangkahi. Dengki dan iri melihat senior berotot itu punya pasangan, Iori dan Kohei langsung melampiaskan rasa frustrasi mereka dengan meneguk minuman keras sampai pingsan di sofa. Sesudah pingsan akibat mabuk berat semalaman, rombongan klub akhirnya tiba di pulau tujuan dan bersiap menikmati agenda utama liburan mereka di laut lepas. Namun begitu melangkah menuju pelabuhan, Iori dan Kohei dibuat terkejut sewaktu melihat papan larangan khusus untuk klub mereka terpampang jelas di depan kedai. Sambil bersiap di atas kapal, Iori mengaku terpaksa gak bisa ikut menyelam di sesi pertama gara-gara kondisi tubuhnya sempat demam tinggi kemarin. Gak mau kawan-kawannya terbeban, Iori menyemangati Aina agar tetap turun menyelam dan menikmati pesona keindahan bawah air tanpa perlu cemas. Gak lama berselang, rombongan yang mengantongi lisensi langsung melompat masuk ke laut, disambut kawanan ikan warna-warni dan penyu raksasa yang berenang bebas. Begitu kembali ke atas kapal, suasana riuh penuh kegembiraan pecah saat Buki memperlihatkan hasil potret penyu raksasa kepada Iori. Di sisi lain, sewaktu sesi penyelaman berikutnya berlangsung, Chisa teringat ucapan Iori dan memilih memandang gerakan penyu dari kedalaman laut. Usai menyelam, Chisa memutuskan buat gak ikut di sesi ketiga gara-gara telinganya agak sakit, lalu menghampiri Iori yang tampak terbaring lemas di geladak depan. Meskipun Iori mengaku mabuk laut parah, dia justru tersenyum tulus dan mengungkapkan kalau naik kapal sambil menikmati hembusan angin laut terasa sangat menyenangkan. Mendengar penuturan jujur itu, senyuman manis tersirat di wajah Chisa karena sadar Iori perlahan mulai menyukai atmosfer dunia menyelam. Kegiatan di atas kapal pun resmi ditutup dengan foto bersama, mengabadikan momen hangat sebelum seluruh rombongan kembali ke daratan di bawah hamparan langit senja. Malam harinya di tempat penginapan, ketenangan itu mendadak sirna setelah Toki mengumumkan bahwa tradisi pesta minum lokal bakal tetap digelar di dalam ruangan. Situasi makin mengerikan saat para senior mulai menuangkan alkohol kadar tinggi 96% ke dalam tempayan raksasa demi menjaga prinsip keadilan. Melihat kekonyolan yang makin melenceng, Iori dan Kohei dibuat histeris saat Nojima malah menyodorkan cairan pembersih kadar tinggi ke dalam racikan. Iori mencoba bertindak taktis dengan menyiramkan air dingin buat mengencerkan minuman, tapi aksi nekat itu justru memicu amarah Toki yang langsung mencengkeram kepalanya. Terdesak aturan pidato giliran, Kohei meluncurkan aksi perkenalan lebay ala kepribadian favorit, disusul Iori yang meluapkan ungkapan emosional sampai berujung adu jotos di tempat. Gak berhenti di situ, Iori makin merinding saat Kohei memperlihatkan aturan resmi di ponsel bahwa putaran pesta ini harus diulang sebanyak 12 kali. Ketika stok minuman habis, Iori dan Aina terpaksa keluar berkendara buat belanja tambahan. Sialnya mobil mereka dihentikan oleh petugas kepolisian yang sedang patroli malam. Kembali ke penginapan, Aina yang emosi gara-gara Iori bertingkah konyol di depan petugas nekat menenggak sisa minuman keras di gelas sampai dirinya mabuk berat dan pingsan. Begitu tersadar dalam kondisi mabuk liar, Aina mendadak bertingkah manja sambil meracau bahwa Iori terlalu peka sebelum akhirnya mengamuk mencoba melepas celana Iori secara paksa. Ketakutan setengah mati menghadapi amukan itu, Iori dan Kohei nekat kabur melarikan diri dan memilih berbaring lemas di dermaga luar demi menyelamatkan diri.
Sambil memandang pendar bulan di atas laut, keduanya merenungi bahwa meski dikelilingi kegilaan dan nasib sial, masa kuliah yang mereka jalani ternyata terasa sangat berkesan. Buntut dari liburan singkat itu, perjalanan pulang di pesawat dipenuhi ketenangan sewaktu Cisa tersenyum lembut memandangi lembaran foto kenangan indah selama di pulau.